Halo semuanya dan selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah playbook atau panduan yang lagi benar-benar mendisrupsi cara bisnis beroperasi di Indonesia. Kita nggak akan cuma bahas teori yang melangit ya. Kita bakal fokus ke taktik praktis tentang gimana efisiensi AI bisa jadi senjata rahasia bisnis Anda untuk menekan biaya dan memperluas jangkauan pasar. Yuk kita mulai! Nah, ini dia pertanyaan senilai jutaan dolar kan? Saat ini, para pemilik bisnis di Indonesia lagi ngadepin tekanan yang super nyata. Ada ketidakpastian makroekonomi, kebiasaan konsumen yang terus berubah, dan budget operasional yang rasanya kok makin lama makin nyusut. Kalau Anda yang pegang kendali bisnisnya, pasti kerasa banget nih himpitannya. Anda dituntut untuk ngasih hasil lebih besar, jangkau pasar lebih luas, tapi dengan sumber daya yang serba terbatas. Terus, gimana dong caranya bisa ekspansi tanpa harus bakar uang perusahaan? Seperti yang diungkapkan dengan sangat pas oleh Pavel Yurovsky, CEO Kit Global, beliau bilang lanskap ekonomi sekarang ini ibaratnya memaksa kita untuk cari solusi yang benar-benar efisien secara biaya. Dan jujur aja, solusinya adalah AI. Ini udah bukan lagi sekedar mainan mewahnya perusahaan tech raksasa loh. Buat bisnis lokal di Indonesia, ini adalah strategi bertahan hidup yang paling masuk akal, biar bisa ngasih hasil maksimal tanpa bikin kantong jebol. Jadi, agenda kita hari ini cukup padat. Kita bakal bahas 5 poin utama. Realitas pemasaran baru, cara menekan biaya operasional, strategi memperluas jangkauan pasar, kisah sukses dari brand-brand lokal, dan terakhir, panduan integrasi AI buat bisnis Anda. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, realitas pemasaran baru. Intinya, gimana sih kita harus beradaptasi biar bisa survive di kerasnya ekonomi digital saat ini? Coba deh bayangin angka ini, 366 miliar dolar ES. Wow, ini bukan sekedar proyeksi ngasal ya. Angka masif ini adalah target kontribusi AI terhadap ekonomi Indonesia di tahun 2030 nanti. AI diharapkan nggak cuma sekedar ningkatin produktivitas, tapi juga ngasih kesempatan buat bisnis dari segala ukuran, termasuk UMKM kita, untuk bisa bersaing agresif di era digital. Angka ini jadi bukti nyata kalau revolusi efisiensi ini udah ada di depan mata kita, bukan cuma di film fiksi ilmiah. Nah, dari situ kita lanjut ke pilar pertama kita di bagian kedua ini, menekan biaya operasional, memangkas pengeluaran melalui otomatisasi. Gimana rasanya kalau Anda bisa motong waktu kerja sampai 35%? Mantap banget kan? Itulah rata-rata waktu produksi konten yang berhasil dihemat sama para pemasar sekarang ini, berkat alat AI generatif. Tugas-tugas kayak bikin draft artikel blog, nulis deskripsi produk, skrip video, atau nyusun caption media sosial yang dulunya bisa makan waktu berhari-hari, sekarang kelar dalam hitungan menit aja. Ibaratnya Anda punya asisten digital super ngebut yang nggak pernah capek dan pastinya ini langsung berdampak ke penghematan biaya overhead Anda secara masif. Di bagian customer service, datanya lebih gila lagi. Chatbot bertenaga IA sekarang tuh rata-rata udah bisa nyapu bersih 67% pertanyaan atau komplain pelanggan secara instan, tanpa campur tangan manusia sama sekali. Jadi cuma sepertiganya aja yang perlu diterusin ke agen manusia. Artinya apa? Bisnis Anda bisa tetap ngasih layanan bintang 5 selama 24 jam nonstop sambil mangkas biaya operasional tim CS Anda secara drastis. Win-win solution banget kan? Sekarang kita pindah ke bagian ketiga. Memperluas jangkauan pasar. Waktunya ninggalin tebak-tebakan dan beralih ke penargetan yang super presisi. Nurunin biaya operasional emang bagus, tapi bisnis kan tetap butuh growth, butuh pertumbuhan. Kalau pakai cara lama, kita tuh sering banget nembak dalam gelap. Cuma targeting demografi luas, misalnya pokoknya target kita wanita usia 25-35 tahun di Jakarta. Nah, pendekatan AI beda jauh. Dia memproses ribuan sinyal data dalam hitungan milidetik buat ngebaca niat beli audiens secara real time. AI itu nggak kaku ngelihat umur, tapi dia ngelihat perilaku prediktif. Ini otomatis ngubah tebak-tebakan buta tadi jadi personalisasi yang hiperakurat. Dan akurasi AI ini ngebawa kita ke penghematan budget iklan yang sesungguhnya lewat sebuah konsep jenius bernama bit shading. Jadi gini, pas Anda lagi nawar ruang iklan, algoritma AI pakai bit shading ini buat mastiin Anda menangin lelang iklan itu, tapi dengan harga yang serendah mungkin. AI menganalisis data historis dari tiap tayangan iklan dan nahan Anda biar nggak bayar kemahalan. Intinya, setiap rupiah yang keluar dari budget Anda dipastiin ngasih untung maksimal. Lanjut ke bagian keempat, kisah sukses brand Indonesia. Kita lihat bukti nyata efisiensi AI di lapangan. Dari perusahaan raksasa sampai startup lokal, dampaknya tuh beneran kerasa di ekosistem kita sendiri loh. Unilever Indonesia contohnya. Mereka bikin asisten virtual bernama Gemma
yang ngasih rekomendasi produk secara personal. Dan ini sukses banget ningkatin loyalitas pelanggan mereka. Terus ada klien dari Katalis AI yang pakai optimasi iklan terprogram, dan ada juga startup hijaber yang jangkauan pasarnya melonjak berkat AI. Menarik banget kan? Mari kita bedah 2 contoh yang terakhir ini lebih dalam. 11 kali lipat. Coba resapi angka itu sebentar. Peningkatan return on ad spend alias ROAS sekenceng ini dialami sama sebuah brand pengharum mobil premium lokal yang ditangani Katalis AI. Awalnya mereka susah saingan karena harganya agak mahal untuk pasar sini. Tapi bukannya banting harga atau buang budget buat nembak audiens massal yang belum tentu beli, mereka pakai AI buat nyari konsumen spesifik yang memang rela keluar uang lebih. Hasilnya, pendapatan mereka meroket sampai 1,8 miliar rupiah. AI ngebantu nemuin pembeli yang tepat persis di momen yang tepat. Cerita yang nggak kalah keren datang dari para pengusaha perempuan di ekosistem startup hijab kita. Ini jadi bukti valid kalau AI itu bisa disetting supaya peka banget sama nilai budaya lokal. Para founder ini pakai AI buat nganalisis sentimen audiens mereka. Hasilnya, jangkauan pasar mereka naik tajam 58%, dan peluang dapat pendanaan startup juga naik 34%. Yang paling brilian, mereka pakai AI untuk ngatur jadwal posting konten secara otomatis, ngepasin sama waktu sholat dan momen-momen keagamaan. Bener-bener perpaduan sempurna antara efisiensi mesin dan kearifan lokal. Tapi ingat, model AI buatan luar itu kadang suka bingung sama bahasa gaul, dialek lokal, atau adab kesopanan kita. Makanya, inisiatif keren kayak Sahabat AI dari Goto ngebuktian satu hal penting. Biar sukses di Indonesia, AI butuh pemahaman sosiokultural yang dalam. Lokalisasi AI ke bahasa Indonesia itu syarat mutlak kalau Anda mau ngebangun koneksi yang tulus sama pelanggan, biar ngobrolnya nggak kerasa kaku kayak robot. Nah, sampailah kita di bagian kelima, panduan integrasi AI Anda. Ini dia langkah-langkah praktisnya buat mulai otomatisasi. Terus mulainya dari mana nih? Gampang, kita rangkum jadi 3 langkah krusial. Pertama, Anda nggak usah langsung rombak seluruh sistem perusahaan dalam semalam. Santai aja, mulai dari proyek kecil dulu. Misalnya coba otomatisasi caption sosmed, terus lihat hasilnya. Langkah kedua, pastiin data Anda bersih dan rapi. AI itu pintar, tapi dia cuma sebaik data yang masuk ke sistemnya. Dan yang ketiga, ini penting banget. Tetap libatkan manusia atau human in the loop. Biarkan AI yang ngolah data dalam skala besar, tapi strategi akhir dan feel dari brand Anda harus selalu divalidasi oleh empati manusia. Mengadopsi AI itu nggak berarti Anda harus bawa masuk robot-robot masa depan ke dalam kantor. Bukan soal menggantikan seluruh tim Anda kok. Justru sebaliknya. Ini soal gimana bikin tim Anda kerja lebih cepat, lebih gampang, dan hasilnya bisa diandalkan. Biar AI yang ngerjain tugas-tugas copy-paste yang ngebosenin tiap hari, jadi tim manusia Anda bisa fokus meracik strategi brilian dan inovasi kreatif yang sesungguhnya. Ingat ya, pergeseran ke arah AI ini bergeraknya cepet banget. Efisiensi yang ditawarin AI itu udah terlalu besar buat dicuekin, apalagi di zaman ekonomi yang lagi ketat-ketatnya begini. Jadi pertanyaannya sekarang udah bukan, apakah AI bakal mengubah industri Anda? Karena itu sudah kejadian. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Anda masih mau ngebakar uang pelan-pelan pakai cara manual? Atau Anda udah siap ambil langkah praktis pertama hari ini? Jangan sampai keduluan kompetitor ya. Terima kasih udah nongkrong bareng di sesi bedah materi kali ini. Sampai jumpa di analisis strategis kita selanjutnya.